Oke, sebelumnya kami ini memiliki polling dari account @trendtalk_metro_tv. Setujukah Anda jika Ahok menjadi calon gubernur DKI melalui jalur independen? 90% menyatakan setuju, ini sudah ada 1090 voters, 10% menyatakan tidak. Nah, kalau kita lihat kenapa kita buat polling ini, karena memang dari teman Ahok ini juga sudah ada hasilnya sebenarnya. Mereka sudah mengumpulkan KTP setiap harinya sudah beberapa bulan yang lalu. Bulan ini saja sudah ada 79.500 lebih, untuk hari ini ada 3.190. Nah, targetnya mereka harus mendapatkan 1 juta KTP, begitu sampai saat ini sudah 634. Jadi lumayan ini karena masih sedikit banyak masih ada waktu begitu ya untuk sampai ke 1 juta. Nah, sudah tersambung bersama kami lewat sambungan Skype. Ini adalah founder dari teman Ahok, yaitu Mas Singgi Widyastono. Mas Singgi, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Singgi, ini kalau misalnya kita lihat ini kemajuannya cepat sekali ya, sampai ke angka 600.000 lebih begitu ya. Ini apa saja yang dilakukan teman Ahok? Apakah benar-benar dari mulut ke mulut saja atau memang benar-benar datang ke lapangan untuk mengumpulkan KTP ini? Ya, kita sampai saat ini sudah punya 120 posko, Mbak. Nah, kita juga punya 5 booth official teman Ahok yang ada di mall-mall di Jakarta. Jadi buat kami 630.000 dari bulan Juni itu sudah tercapai dan cukup mudah seperti itu. Oke, kemudian ini juga sebenarnya Anda baru aja ya kan ya ketemu dengan Ahok begitu ya? Iya, baru kemarin. Baru kemarin, kemudian apakah dia menyatakan oke, saya memberikan sinyal-sinyal gitu akan lebih condong ke independen, atau seperti apa tanggapan dari Ahok? Tanggapan dari Pak Ahok, pas kita kemarin makan siang sebentar sama Pak Ahok sambil ngobrol, Pak Ahok akan maju lewat jalur independen. Itu dipastikan lewat kemarin kita ngobrol. Oke, jadi benar-benar sudah bilang begitu ya, saya tidak mau ikut partai gitu, akan maunya didukung oleh independen. Iya, kalau ada 1 juta orang yang mendukung dan itu semua datanya pasti, Pak Ahok bilang saya tidak akan mengecewakan. Seperti itu, Mbak. Oke, itu kata-katanya seperti itu. Nah, ini kita masih punya waktu, Anda masih punya waktu beberapa lama lagi nih untuk sampai pengumpulan sampai 1 juta? Sampai bulan Mei 2016 kita yakin target 1 juta KTP akan terpenuhi seperti itu. Baik, dan berapa banyak orang yang mengirimkan sendiri gitu, berapa persen deh orang yang mengirimkan sendiri dibandingkan dengan yang memang Anda datengin gitu ya di pos-pos yang sudah tersebar itu? Lebih banyak yang mana persentasenya? Persentase, kita masih banyak yang kita datengin sebagian. Terus yang kalau di mall-mall juga kita spesifiknya cukup banyak juga. Jadi kami bilang ini cukup balance. Jadi ada yang di mall datang sendiri, ada yang kita jemput bola seperti itu, Mbak. Kemudian kalau dari dari tanggapannya Ahok sendiri bagaimana terkait gerakan teman Ahok ini? Karena memang Anda tidak berkoordinasi langsung begitu kan ya? Ini katanya kalau saya dengar dengan Gubernur DKI. Ya, Pak Ahok antusias sekali. Jadi kita minta ketemu sama Pak Ahok itu dari 532.000 sesuai persyaratan KPU di bulan Desember kemarin. Nah, kita baru bisa ketemu karena jadwal Pak Ahok sibuk. Jadi tanggapannya Pak Ahok positif sekali sama kita, dia mendukung sekali dan yakin ingin maju lewat jalur independen, seperti itu, Mbak. Ini dari tim teman Ahok ini emang benar-benar independen semuanya, tidak memang nggak kerja gitu dengan Pak Ahok, atau siapa saja nih teman-teman Ahok ini, Mas? Kalau pendirinya berlima itu semua tidak punya kaitan sama sekali sama Pak Ahok, yang pasti. Kalau yang mendukung banyak juga yang memang misalnya dia PNS DKI, tapi dia punya keluarga, dia mendukung sekali Pak Ahok, ya dia dukung seperti itu, Mbak. Oke, jadi benar-benar memang ini adalah gerakan rakyat begitu ya? Ya, nah, betul. saya ingin tanya Mas Singgi optimis nggak bisa Pak Ahok bisa maju lewat jalur independen? Sangat optimis sekali. Ya. Sangat optimis sekali. Ini Sangat setelah optimis masuk 600.000 atau karena sudah ketemu sama Pak Ahok bilang dia juga pede? Kita yakin di 630.000 bahkan 1 juta KTP nanti di bulan Mei. Yakinnya lagi kemarin kita baru ketemu sama Pak Ahok. Biasanya kita cuma dihubungkan lewat media. Akhirnya kita ketemu sama Pak Ahok. Pak Ahok bilang kalau dia akan maju lewat jalur independen bersama teman Ahok. Baik.
Baik, Mas Singgi Iya. Widyastono, founder dari Teman Ahok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan undang di studio sudah ada Mas Radar Pancadana. Mas Radar, silakan masuk Mas Radar. Kalau kita lihat nih kayaknya nih udah mulai independen, sinyalnya udah mulai kuat begitu ya. Pak Ahok sendiri menyatakan bahwa kalau sampai 1 juta saya ikut. Tapi banyak juga ternyata partai-partai ini yang juga mulai melihat gitu loh. Kelihatannya ini ada peluang gitu bersama dengan Ahok. Kalau menurut Mas Radar sendiri nih melihat dinamika politik saat ini dan dinamika masyarakat Jakarta, sebenarnya apakah mungkin ini melaju lewat jalur independen dan menang begitu? Ya kalau untuk kasus Jakarta mungkin agak spesial ya. Mungkin di beberapa daerah bisa ya. Karena keterikatan emosional itu sangat kuat ya. Kedaerahan, kesukuan, ikatan emosi, spiritual sampai kultural itu kuat. Tapi kalau Jakarta kan sangat beragam. Ikatan itu sangat longgar dan renggang. Artinya sangat mudah orang Jakarta itu dipengaruhi pada masa-masa kampanye itu dengan pilihan-pilihan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan independen itu bagaimanapun akan sulit kalau di Jakarta. Karena ketika dukungan politik itu tidak didapatkan, dia akan mengalami masalah dengan pada waktu menjalankan pemerintahan dengan DPR-nya, dengan DPRD-nya. Kalau di beberapa daerah yang bisa melakukan itu, yang independen itu, mereka punya pendekatan yang sangat baik dengan DPRD sehingga bisa bekerja sama. Saya kenal beberapa bupati itu, mereka punya kiat. Dan lagi memang itu kan kedekatan tradisional, kedekatan etnik itu kan membantu sekali kan. Nah kalau sekarang dia harus berhadapan dengan orang yang dari berbagai macam unsur ya, berbagai ras, suku, bangsa, agama dan yang lain-lain. Apakah bisa diatasi gap itu, jarak itu ya, jarak antara dia sebagai gubernur maupun anggota DPRD. Dia akan mengalami kesulitan. Saya kira kalau dia memilih jalur independen, dia terlalu berjudi. Saya kira dia nggak akan ambil itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya menurut Mas Radar sendiri masih lebih realistis untuk lebih jalur partai gitu Ya, melihat. kalau Jakarta kasusnya beda gitu. Itu tidak terhindarkan. Walaupun memang mungkin partai mengambil Ahok hanya sebagai boneka cantik yang harus dipersunting ya untuk mendapatkan profit sosial dan politiknya gitu kan. Walaupun mereka nggak mengambil jatah apapun, tapi keuntungan besar kalau dia bisa mendukung Ahok gitu kan. Ya Ahok bisa mengambil profitnya juga. Dia nggak harus membayar utang, tapi kan dia mendapat dukungan dari DPR. Karena dukungan DPR dia akan mempersulit. Ditambah lagi faktor ketiga, pelisanan Ahok kan kurang baik, ya kan? Komunikasi politiknya. Ya komunikasi politik ya. Ya, itu kan kurang baik. Dia kalau beberapa bupati yang di daerah itu bagus dalam approach-nya, komunikasinya, lisannya itu bagus. Orang Ahok harus mengerti bahwa di Indonesia berlaku sebuah pepatah, mulutmu harimaumu. Oke. Nah, itu jangan sampai itu terjadi pada dia. Terus saya ingin tanya nih Mas, kalau begitu nih dengan upaya pengumpulan KTP yang dalam waktu singkat bisa dikatakan cukup banyak begitu ya, bisa sebentar lagi bisa sampai 1 juta gitu. Apakah nggak berpengaruh nih begitu, berarti masyarakatnya bisa dia pegang begitu? Tapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. We're different and the